Prabowo umumkan kenaikan UMP sebesar 6,5%. Pemerintah pindahkan warga kolong tol ke rusun. Bea Cukai Soekarno-Hatta memusnahkan barang-barang hasil sitaan. Seorang anak membunuh ayah dan nenek di dalam rumah. Senang sekali rasanya kami hadir kembali untuk di awal bulan Desember 2024 ini dengan nuansa merah ini nih Ayu. Dengan 4 informasi tadi untuk mengawali informasi menyapa pagi kita kali ini, kami juga memiliki sejumlah informasi lainnya. Tentu saja informasi yang sangat menarik untuk mengawali Desember. Ada pemirsa, kita akan nantinya membahas juga terkait dengan kegiatan dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, benar sekali. Yang katanya ini UMP naik, Dewi. 6,5%, dan juga ada informasi yang akan kita hantarkan ini terkait dengan makan bergizi gratis nih. Sudah ditetapkan lebih tepatnya. Iya, dan ini yang sangat ditunggu sama kita semua lah ya, karena kita semua sekali. ingin tahu bagaimana nanti program dari makan bergizi gratis ini. Bersama saya Ayu Pratiwi Dan saya Demanik. Simak menyapa pagi untuk Anda. Dan pemirsa, informasi kita awali dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dan juga menurutnya akan bisa membawa Indonesia maju menuju kemakmuran. Hal tersebut disampaikan dalam acara pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2024 di Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta. Dalam acara pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2024 di Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta pada Jumat malam, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih yang menurutnya akan dapat membawa Indonesia menuju kemakmuran. Presiden Prabowo menaruh harapan besar dan kepercayaan kepada jajaran Kabinet Merah Putih untuk senantiasa terus bekerja. Dalam pidatonya, Kepala Negara menjelaskan bahwa pemerintahan yang bersih akan mewujudkan kinerja pemerintahan yang efisien sehingga dapat mengelola aset negara dengan baik. Kita harus bertekad menciptakan pemerintah yang bersih, karena di mana-mana pemerintah bersih, clean government, clean governance, itu yang menjamin kemakmuran. Clean government, pemerintah bersih, pemerintah efisien yang bisa nanti terus menjaga dan mengelola kekayaan negara. Saudara-saudara adalah benteng terdepan. Saya merasakan ini kayak tim sepak bola. Semua bekerja. Sampai dikatakan bahwa dalam kabinet kita sekarang tidak ada hari merah. Kita bekerja setiap saat yang dibutuhkan. Saya yakin itu. Kita akan mencapai apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan. We can do it and we will do it. Dan saya percaya saudara-saudara, saya merasakan sekarang 1 bulan saya memimpin kabinet. Kabinet saya sekarang bekerja sebagai satu tim yang sangat luar biasa, sangat baik. 1 bulan, saya nggak tahu bulan-bulan yang akan datang. Tapi saya merasakan kompak. Terhitung kurang lebih 1 bulan lamanya pasca dilantik secara resmi pada 20 Oktober 2024 lalu. Presiden Prabowo bersama jajaran Kabinet Merah Putih ini telah bersinergi saling gotong royong dan bekerja sama. Kedepan Prabowo optimistis akan mencapai apa yang diharapkan dan dicita-citakan mewujudkan Indonesia adil dan makmur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kenaikan upah minimum skala nasional sebesar 6,5% pada tahun depan. Kenaikan ini juga dilaksanakan pasca usulan dari Menteri Tenaga Kerja Yashirli sebelumnya bersama dengan para buruh pekerja. Presiden Prabowo Subianto menetapkan naiknya upah minimum nasional pada tahun depan sebesar 6,5%, pasca usulan yang diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yashirli beberapa waktu lalu. Sebelum penetapan ini diumumkan, pemerintah melalui Menaker terus membahas kenaikan ini bersama pimpinan buruh dengan usulan awal sebesar 6%. Dalam pernyataan tersebut, Prabowo mengatakan penetapan ini dilakukan untuk meningkatkan daya beli para pekerja dengan syarat tetap melihat daya saing usaha. Menurut Presiden Prabowo, kesejahteraan para buruh sangat penting bagi bangsa untuk menggerakkan roda ekonomi nasional. Lebih dalam, kenaikan upah ini akan diterapkan pada tahun depan dan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Dengan kenaikan ini diharapkan masyarakat yang bekerja mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta menekan angka deflasi yang sedang hingga saat ini. Sebagaimana kita ketahui, upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Untuk itu, penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini mengungkapkan anggaran program makan bergizi gratis senilai Rp10.000 per anak. Kepala Negara menegaskan program makan bergizi gratis bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh. Presiden Prabowo Subianto memaparkan soal program makan bergizi gratis saat bertemu dengan pemimpin buruh di kantor Presiden Jakarta Pusat pada 29 November 2024. Presiden Prabowo menyebut anggaran program ini menjadi Rp10.000 untuk setiap anaknya. Program makan bergizi gratis akan menyasar langsung kepada anggota-anggota keluarga para buruh, mulai dari anak hingga ibu hamil. Tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan keputusan tersebut dibuat usai melihat data keluarga menengah ke bawah, rata-rata memiliki 3 hingga 4 orang anak. Dengan begitu, setiap keluarga mendapatkan bantuan makan bergizi gratis Rp30.000 hingga Rp40.000 per hari. Bila dihitung sebulan, dapat mencapai 2,7 juta. Bahwa program-program kami termasuk makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga kalau dihitung merupakan suatu tambahan kesejahteraan karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak. Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi. Presiden Prabowo mengatakan awalnya pemerintah menafsir porsi per anak Rp15.000. Namun setelah penyesuaian dilakukan setelah melihat anggaran, jika program ini ditambahkan dengan bantuan-bantuan sosial dan bantuan tunjangan sosial lainnya, Presiden Prabowo yakin pemerintah dapat mengamankan semua lapisan masyarakat, diantaranya kelompok buruh. Salah satu ahli gizi Universitas Gadjah Mada, Toto Sudargo, menilai program makan bergizi gratis dari pemerintah Prabowo Gibran memiliki tujuan yang baik.
Berapapun nilai anggarannya, menurut Toto anggaran 10.000 per porsi dapat mencukupi pertumbuhan gizi anak-anak sekolah jika program makan bergizi tersebut dikelola secara efektif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui warga terdampak banjir di Kampung Melayu dan Cawang, Jakarta Timur. Dan dalam kunjungan ini, momen menarik terlihat saat Gibran ini memberikan bantuan sembako kepada warga terdampak. Dan juga Gibran melakukan barter es sirup dalam plastik alias es cekek dengan seorang anak kecil di lokasi dengan 3 buah susu. Berikut informasinya. Beginilah suasana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan belusukan ke wilayah yang terdampak banjir di Jakarta Timur. Selain meninjau kondisi warga, Gibran juga membagikan susu pada anak-anak yang terdampak banjir. Terdapat momen menarik saat Gibran membagikan susu pada anak-anak yang mengerumuni keberadaannya. Dalam video yang diunggah di akun media sosialnya, Gibran menukar es sirup atau es cekek dari anak-anak di lokasi dengan 3 susu. Kamu minum apa? Ini. Aku tukar ya, sini. Aku tukar 3, ya. Maaf ya. Kamu nggak boleh minum itu lagi ya. Tak hanya itu, Gibran kemudian melanjutkan kunjungannya dengan berjalan kaki menuju lokasi pengungsian. Terlihat Gibran sempat minggir sesaat ketika ada warga bonceng 4 dengan motor melintas di jalan sempit. Dalam kunjungan tersebut, Gibran memberikan bantuan sembako kepada warga terdampak. Selain itu, Gibran juga membagikan susu dan alat tulis kepada anak-anak. Dalam keterangan video unggahannya, Gibran menyatakan peningkatan curah hujan dan debit air Sungai Ciliwung beberapa hari terakhir telah menyebabkan banjir dan ketinggian bervariasi di beberapa wilayah Jakarta. Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo bahwa pemerintah harus bergerak cepat dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan mengunjungi pemukiman dan posko pengungsian warga di Jalan Kebon Pala 1, Kampung Melayu, dan Bidara Cina, Cawang, yang sempat terendam banjir hingga ketinggian 2,5 meter akibat luapan Sungai Ciliwung pada Rabu malam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan gaji guru honorer dan juga ASN disambut positif oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk para wali murid. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, sekaligus memberikan apresiasi atas peran guru dalam membentuk generasi emas bangsa. Sejumlah wali murid di SMP mengaku terharu dan bangga dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji guru honorer dan ASN. Wali murid meyakini kebijakan ini akan memberikan motivasi bagi para guru untuk lebih semangat dalam mendidik siswa-siswi di sekolah. Menurutnya, nasib guru yang semakin sejahtera juga akan memberikan dampak positif bagi proses belajar mengajar di sekolah. Sangat luar biasa sekali untuk masa jabatan Pak Prabowo yang awal ya. Ini adalah angin segar untuk semua guru Indonesia. Dan ini bagi saya adalah hadiah menyambut Hari Guru yang kemarin, Mbak. Harapannya adalah untuk program-program lebih dibenahi lagi untuk Pak Prabowo dan Menteri Pendidikan yang baru ya. Untuk kesejahteraan guru-gurunya, untuk kesehatan ya. Begitu juga dengan guru-guru honorer kita itu. Pak Prabowo dengan menjadi presiden akhirnya membuat para guru mulai disejahterakan. Jadi ada peningkatan kesejahteraan ya, berapapun itu, tapi minimal udah lebih baik dari sebelumnya gitu. Itu sih yang saya rasakan ya, maksudnya saya sebagai wali murid menyambut baik sekali gitu ya. Harapannya ya nanti ke depannya bisa lebih baik lagi gitu untuk kesejahteraannya gitu. Karena di rumah lingkungan guru ya sangat bangga setelah adanya Prabowo mengatakan kebijakan-kebijakan itu benar-benar antusias banget. Alhamdulillah baik sekali gitu. Harapan saya mungkin itu membangkitkan buat guru-guru seluruh Indonesia. Dari Tangerang, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Dari informasi tadi nih TV, saya sangat-sangat luar biasa untuk melihat bahwa memang proses Prabowo Subianto ini melakukan kenaikan gaji untuk ASN guru dan juga P3K honorer lebih tepatnya. Dan ini kita melihat bahwa pemerintah ini akan mulai menyalurkan bantuan mulai di tahun depan. Wah, ini sangat tidak sabar, Dewi. Ya. Karena memang seperti kita ketahui ya, pemirsa, bahwa guru ini selama ini kesejahteraannya sangat minim sekali. Padahal guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Kayaknya dulu kita nggak mungkin bisa baca ya kalau Benar tanpa sekali. guru ya. Dan ini diapresiasi oleh semua atau wali murid juga ini mengapresiasi supaya langkah dari pemerintah ini agar menumbuhkan guru-guru yang lebih hebat lagi dan juga
dapat bekerja dengan lebih baik lagi untuk apalagi siswa. untuk nantinya menyambut Indonesia Emas Emas 2045. Wah. Dan pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami masih memiliki berbagai informasi menarik ya. Tetaplah bersama kami dalam Menyapa Pagi. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, senang sekali rasanya kami hadir kembali untuk menyapa pagi dalam informasi Anda. Dan kita lanjut informasi jelang libur Natal dan juga Tahun Baru. Ini Kepala Korps Lalu Lintas Korlantas Polri Irjen Aan Suhanan memimpin langsung pemantauan jalur darat dan juga laut dari Pelabuhan Merak Bakahuni hingga Ketapang Gili Manuk. Irjen Aan menegaskan Pelabuhan Ketapang merupakan salah satu lokasi yang harus dikelola dengan cermat. Berdasarkan data dan pengamanan sebelumnya, bahwa kemacetan kerap sekali terjadi di titik ini, terutama saat cuaca buruk. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Aan Suhanan memimpin langsung pemantauan jalur darat dan laut dari Pelabuhan Merak Bakahuni hingga Ketapang Gili Manuk. Jalur ini menjadi perhatian khusus karena sering menjadi titik krusial dalam pergerakan masyarakat selama periode liburan. Irjen Aan menegaskan Pelabuhan Ketapang merupakan salah satu lokasi yang harus dikelola dengan cermat. Berdasarkan data dan pengalaman sebelumnya, kemacetan kerap terjadi di titik ini, terutama saat cuaca buruk. Untuk menghindari antrian panjang, masyarakat dihimbau membeli tiket penyeberangan lebih awal, yang kini tersedia hingga 60 hari sebelum keberangkatan. Sistem geofencing diterapkan dalam pembelian tiket yang hanya dapat dilakukan dalam radius 2 km dari pelabuhan. Dengan berbagai langkah antisipasi ini, Korlantas Polri optimis arus mudik dan balik selama Nataru dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kementerian Ekonomi Kreatif dan juga Kementerian Dalam Negeri sepakat berkolaborasi dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Hal ini dilakukan karena ekonomi kreatif sebagai salah satu mesin baru dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Ekonomi Kreatif RI,
Teguh Rifki terus melakukan langkah kolaboratif dengan kementerian atau lembaga sebagai upaya mendorong pengembangan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya bersama dengan Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian. Kolaborasi dengan Kemendagri sangat penting untuk dilakukan karena banyak hal terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif, juga industri kreatif yang bersentuhan langsung dengan pemerintah daerah. Tengku berharap bahwa perkembangan ekonomi kreatif ke depannya bukan hanya pusat ke daerah, namun dapat menyentuh nasional hingga ke dunia. Banyak hal terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan di daerah. Nah, tentu kita berharap ke depan bahwa perkembangan ekonomi kreatif itu bukan hanya dari pusat ke daerah, tapi justru dari daerah untuk kepentingan yang kabupatennya, provinsinya, bahkan nasional, bahkan satu saat mendunia. Pertemuan tadi kami merasakan bahwa akan ada angin segar untuk pelaku ekonomi kreatif di daerah. Tentunya sinergi ini nanti apakah itu kaitannya dengan kolaborasi program antara Kementerian Ekonomi Kreatif, Kemendagri, dan pemerintah daerah, insya Allah ke depan akan menjadi kebaikan lah untuk industri dan ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 44 KK yang terdiri atas 120 jiwa warga kolong tol Angke resmi direlokasi ke Rusunawa, Rawabuaya. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan tak hanya memindahkan warga kolong tol dan juga jembatan ke perumahan ataupun rumah susun sederhana sewa, tetapi AHY juga berharap relokasi warga ini nantinya dapat memindahkan ruang untuk bekerja. Warga kolong tol Angke resmi direlokasi ke Rusunawa, Rawabuaya, Jakarta. Warga yang direlokasi ada 44 KK yang terdiri atas 120 jiwa. Dalam acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan tak hanya memindahkan warga kolong tol dan jembatan ke rumah susun sederhana sewa. AHY berharap relokasi warga ini dapat memindahkan ruang untuk bekerja. AHY juga mengatakan pihaknya bersama Kementerian Sosial berkomitmen mewujudkan struktur kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Dalam akun Instagram miliknya, AHY menyebut masyarakat yang telah bertahun-tahun hidup di kolong jembatan kini dipindahkan ke hunian layak di Rusunawa, Rawabuaya. Ini bukan hanya soal kesejahteraan atau ekonomi, tetapi soal keadilan. Kehidupan yang sehat, bersih, dan aman adalah hak dasar, dan pemerintah terus bekerja tahap demi tahap untuk mewujudkannya. Ini adalah langkah menuju visi misi Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah melalui Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI beserta kementerian terkait memindahkan warga kolong tol Jalan Infeksi Kanal Barat di Jelambar Baru ke Rusun Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Selain relokasi ke tempat hunian yang lebih layak, ke depannya mereka akan diberikan berbagai macam pelatihan dalam berwirausaha guna juga meningkatkan perekonomian mereka. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono memindahkan sekitar 44 keluarga dari warga yang tinggal di kolong tol dan kolong jembatan Jalan Inspeksi Kanal Barat, Jelambar Baru ke Rusun Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Per 30 November hari ini, mereka dipindahkan dari kolong tol yang telah tinggal selama puluhan tahun tersebut ke tempat hunian yang lebih layak. Secara simbolis, perwakilan dari warga menerima kunci rumah susun dari menteri terkait dengan Pemprov DKI Jakarta. Dalam acara simbolis penyerahan kunci rusun ini turut hadir juga mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi, serta Sekretaris Daerah Provinsi Jakarta Marullah Matali. Dengan pemindahan warga ke Rusun Rawabuaya yang lebih layak ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Bukan sebatas pindah tempat tidur saja, melainkan juga pekerjaan dan tempat ibadah yang lebih layak. Kedepannya warga yang pindah ini juga akan dibekali dengan pelatihan keterampilan dalam berwirausaha dengan harapan dapat mampu meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian mereka. Karena tentu kehidupan yang layak, yang sehat, yang bersih, yang juga aman, ini adalah sesuatu yang hakiki. Dengan demikian kita berharap kehidupan lebih layak, bisa beribadah lebih baik, dan juga bisa punya pekerjaan yang juga bisa menghasilkan penghasilan yang memadai dan juga terhormat.
kita juga akan tindak lanjuti itu bekerja sama dengan BUMN. Itu akan digunakan untuk fasilitas sosial ya Pak ya, umum apakah buat olahraga, buat UMKM bisa kuliner ya. Nanti mohon Pak Menko mengundang kami supaya kami bisa tindak lanjuti. Dan ini adalah usaha-usaha semua di bawah arahan Pak Menko dan Bapak Presiden supaya kita juga membuat selain swasembada energi Pak Hasan, swasembada juga di bidang yang lain, kita berusaha membuat swasembada di bidang perumahan. Yang satu-satunya ya, yang di Jakarta, apalagi hanya di Jakarta tidak. Ini disampaikan tadi Pak Menko, kemudian Pak Menteri Perumahan, ini akan bergelombang, berlanjut. Acara ini kita harapkan menjadi semacam trigger. Akan tolong bantu beritakan supaya teman-teman Pemda-Pemda lain 552 seluruh Indonesia semua bergerak dengan APBD yang mampu silakan. Dari Kemensos mewakili Bapak Menteri dalam hal ini akan menyatakan bahwa Kemensos akan mendukung sepenuh-penuhnya program yang dilakukan oleh Bapak Menteri Perumahan bersama Bapak Mendagri dalam bentuk pelatihan-pelatihan maupun bantuan-bantuan sosial sehingga mereka kemudian bisa mandiri. Tak hanya di DKI Jakarta, program tersebut juga akan diberlakukan secara bertahap di seluruh wilayah di Nusantara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto ini meninjau pemukiman warga di bawah kolong tol Angke di wilayah Grogol, Pertamburan, Jakarta Barat pada Sabtu petang. Selain meninjau proses relokasi, Wali Kota juga melakukan pendataan terhadap warga selama ini tinggal di bawah kolong tol. Wali Kota Jakarta Barat dan jajaran pemerintahan Pemprov DKI Jakarta Sabtu petang hingga malam meninjau langsung pemukiman warga yang tinggal di bawah tol Angke, wilayah Grogol, Pertamburan, Jakarta Barat. Dalam kunjungannya ini, Wali Kota bersama rombongan memastikan proses relokasi sebagian warga kolong tol ke Rusun, Rawabuaya agar berjalan lancar, usai dikunjungi sejumlah menteri Sabtu sore. Menurut keterangan Wali Kota Jakarta Barat, pihaknya akan memberikan masukan dan memberikan petunjuk terkait dengan lokasi terakhir yang akan disterilisasi dan rencananya akan dijadikan sarana fasum-fasos. Tidak hanya itu, pihak Pemprov DKI Jakarta juga telah mendata warga yang tinggal di kolong tol untuk direlokasi, yaitu ada 227 KK. Sementara yang berKTP DKI dengan total keseluruhan berdasarkan data sementara ada 685 jiwa. Sementara bagi warga yang tidak memiliki KTP Jakarta tidak bisa tinggal di rusun tersebut, namun diberikan solusi seperti uang kompensasi untuk sewa mengontrak selama 2 bulan. Warga masyarakat yang tinggal di kolong layang jalan tol di Lambar sudah sebagian direlokasi ke rumah susun Rawabuaya dan diminta kepada jajaran Pemprov untuk bagaimana sepanjang jalan tol yang sebelumnya menjadi tempat tinggal warga dijadikan tempat yang memang steril. Proses relokasi warga di kolong tol menuju rumah susun ada 5 tempat. Yang pertama di Rawabuaya, kedua di Daan Mogot, Tegal Alur, Pik, Pulau Gebang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wah, kita melihat bahwa informasi yang telah kita hantarkan tadi, pemirsa juga sama-sama menyimak nih. Ayo, kalau misalnya kita melihat warga yang sudah 40 tahun di bawah kolong jembatan ini dilirik pemerintah dan juga dipindahkan, direlokasikan ke tempat yang lebih layak. Bahkan tak hanya itu saja. Tadi informasinya mereka juga akan diberikan pelatihan berwirausaha. Iya, kita bisa bayangkan pemirsa dan juga Dewi 40 tahun tinggal di bawah kolong tol. Itu sangat miris sekali, tapi saat ini sudah ada kabar baik dan tentunya kita sama-sama berharap nantinya warga yang sudah direlokasi, dan tadi juga kabarnya ada 44 KK ya Dewi, dengan jumlah jiwa sekitar 120 orang ini nantinya bisa melakukan pelatihan dan bisa membuka lowongan pekerjaan baru untuk kesejahteraan keluarga mereka. Sesuai dengan persyaratan pemerintah juga, jika tidak memiliki KTP ini masih dapat bantuan walaupun tidak tinggal di daerah Jakarta. Dan informasi lainnya pemirsa akan kami sampaikan namun usai jeda berikut ini. Menghadirkan para tokoh nasional Indonesia. Mengulas ragam fakta dan isu terbaru secara mendalam. Pusat data nasional, Pusat data nasional, data apa aja masuk ini.
puka satu barang warga itu memang diperlukan. Bincang spesial setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Pagi. Pemirsa, Bea Cukai Soekarno-Hatta memusnahkan barang-barang hasil sitaan dalam penindakan Bea Cukai periode 4 hingga 27 November. Dan juga Bea Cukai Soekarno-Hatta ini telah melaksanakan 239 penindakan kepabeanan dan cukai dengan total nilai barang hasil penindakan sebesar 2,9 miliar rupiah dan potensi kerugian negara ini sebesar 800 juta rupiah. Bea Cukai Soekarno-Hatta menunjukkan barang-barang ilegal yang berhasil ditindak bersama aparat penegak hukum. Barang-barang tersebut diketahui berupa iPhone 16, tablet, tas, sepatu, kosmetik, minuman keras, rokok hingga sektos dan senjata api. Dan kemudian dimusnahkan secara simbolis dengan cara dipotong dan dibuang. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani menyampaikan bahwa selama periode 4 hingga 27 November ini, Bea Cukai Soekarno-Hatta telah melaksanakan 239 penindakan kepabeanan dan cukai dengan total nilai barang hasil penindakan sebesar 2,9 miliar rupiah dan potensi kerugian negara sebesar 800 juta rupiah. Jumlah itu meningkat 7,66% dari capaian di periode yang sama pada tahun 2023 lalu. Selain itu juga dilaksanakan 28 penindakan narkotika, psikotropika, dan prekursor dengan total berat barang bukti sebesar 66,89 kg. Jumlah penindakan itu meningkat 47,37% dari cadangan di periode yang sama tahun 2023 lalu. Dalam periode 4 hingga 27 November ini terdapat 28 kali penindakan narkotika, psikotropika, dan prekursor. Dengan modus yang digunakan tersangka ialah 3 diberitahukan dan atau diberitahukan secara 3 benar sebanyak 24 kali dan modus penyamaran dengan barang lain sebanyak 4 kali. Selain itu terdapat 1 penindakan narkotika, psikotropika, dan prekursor yang menjadi sorotan dalam periode ini, yaitu Joint Operation Bea Cukai Soekarno-Hatta dengan Bariskim Polri, yang berhasil mengungkap clandestine laboratorium di Uluwatu, Bali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 4 orang tersangka dan barang bukti 215.480 gram. Pemusnahan 1 yang kami sampaikan tadi jumlahnya, dirilis nanti hard copy-nya kami bagikan. Ini adalah penindakan dalam periode tahun 2024. Dan untuk pemusnahan ini kan harus melalui proses yang kemudian sampai finalnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang diwakili oleh Dirjen Kekayaan Negara untuk kemudian barang ini layak untuk dimusnahkan. Dan sehingga setelah ada kekuatan hukum, kepastian hukum, baru kemudian alhamdulillah pada hari ini kami musnahkan bersama pimpinan Komisi 11 dan juga bapak-bapak dari aparat penegak hukum dan kementerian lembaga yang terkait yang dalam bergabung pada pelaksanaan kegiatan penegahan dan juga rilis pada hari ini. Dari Jakarta, Dio Malau, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih dengan informasi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait ini mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam sayembara penangkapan terhadap Harun Masiku yang digelarnya. Marwarar Sirait menyebut alasannya dengan menggelar sayembara berhadiah 8 miliar tersebut agar negara tidak kalah dengan para koruptor. Hal tersebut disampaikan Menteri PKP Marwarar Sirait usai memindahkan puluhan warga kolong jembatan Jalan Infeksi Banjir Kanal ke Rusun Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat pada Sabtu sore. Ara mengaku sayembara berhadiah 8 miliar yang digelar tersebut telah disampaikannya kepada pihak KPK dan sejumlah anggota DPR RI. Kemudian mendapatkan tanggapan positif dari kedua belah pihak. Politisi Gerindra tersebut meyakini dengan menghilangnya Harun Masiku selama hampir 5 tahun tersebut, terdapat masalah-masalah besar yang melibatkan orang-orang besar pula. Ara pun kemudian mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam sayembara penangkapan terhadap Harun Masiku yang digelarnya. Sementara alasan menggelar sayembara tersebut agar negara tidak kalah dengan para koruptor. Nah, mungkin ini sudah waktunya rakyat terlibat, pasang mata, telinga baik-baik. Ya, dari berkat yang Tuhan kasih kepada saya tidak mau negara ini kalah dari koruptor yang namanya Harun Masiku. Negara ini harus menang. Ya, kasih informasinya kepada siapa? 8 miliar ya dari uang pribadi saya, dan saya ingin negara menang terhadap koruptor yang namanya Harun Masiku. Seperti diketahui, Harun Masiku yang merupakan mantan politisi di PDI Perjuangan yang menghilang sejak 12 Januari 2020. Harun menjadi tersangka dan buron atas dugaan kasus suap salah satu komisioner KPU 2017-2022 untuk menjadi anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, menggantikan Nazarudin Kemas yang meninggal dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, politisi Partai Gerindra sekaligus Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait membantah telah mengirimkan karangan bunga ucapan selamat atas kemenangan paslon Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno. Bahkan ini Ara menyampaikan mungkin kiriman karangan bunga tersebut ini berasal dari Marwarar yang lain. Dirinya juga menyatakan sebagai kader Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto ini akan selalu suportif dengan menunggu hasil perhitungan dari KPUD Jakarta. Bandahan telah mengirimkan karangan bunga ucapan selamat atas kemenangan paslon Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta 27 November lalu. Itu disampaikan politisi Partai Gerindra Marwarar Sirait usai memindahkan puluhan warga kolong jembatan Jalan Inspeksi Banjir Kanal di Rusun Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat Sabtu sore. Bahkan, Ara mengatakan mungkin kiriman karangan bunga tersebut berasal dari Marwarar yang lain. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut juga menyatakan sebagai kader Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto akan selalu suportif dan menghormati proses Pilgub DKI Jakarta 2024 dengan menunggu hasil perhitungan dari KPUD Jakarta. Oh enggak, kalau saya nggak kirim, mungkin Marwarar yang lain kali ya. Oke. Ya, kalau kita kan menunggu hasil penghitungan daripada KPUD Jakarta, kita menghormati. Saya tidak pernah mengirim bunga itu, mungkin dari Marwarar yang lain, ya. Dan ya kita siap kok, kata Pak Prabowo, selalu ajarkan kita sportif. Saya sebagai kader Partai Gerindra, ya kita siap menang dan kalah. Kalau kalah ya jangan marah-marah, ya terima, ya bersiap lagi ada kesempatan lain ke depan kan gitu kan. Ya kalau menang juga jangan sombong. Saya rasa itu aja. Diketahui sebelumnya, sejumlah karangan bunga memenuhi rumah pemenangan Pramono Anung Rano Karno di Jalan Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat pada 29 November kemarin. Namun, menarik perhatian lantaran di antara jajaran karangan bunga tersebut nama RK dan Marwarar S, dua karangan bunga sebagai tanda ucapan itu berada di sebelah kanan gerbang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Hotel Borobudur Jakarta ini menggelar acara Christmas Tree Lighting yang digelar mulai 30 November 2024 hingga 2 Januari 2025 di lobi utama Hotel Borobudur. Dengan dimulainya musim liburan Natal dan Tahun Baru, para tamu dan pengunjung diundang untuk merasakan semaraknya suasana Natal dikelilingi dekorasi gemerlap saat pohon ikonis menyinari setiap lorong hotel. Menjelang akhir tahun, suasana perayaan Natal mulai terasa. Hotel Borobudur Jakarta menggelar acara Christmas Tree Lighting yang digelar mulai 30 November 2024 hingga 2 Januari 2025 di lobi utama Hotel Borobudur.
Dalam perayaan Natal tersebut, Hotel Borobudur menampilkan pohon besar di lobi, pertunjukan menarik dari Discovery Dancer, menampilkan spesial Santa Claus, serta penampilan Christmas Choirs. Dengan dimulainya musim liburan Natal dan Tahun Baru, para tamu dan pengunjung diundang untuk merasakan semaraknya suasana Natal, dikelilingi dekorasi gemerlap saat pohon ikonis menyinari setiap lorong hotel. Dalam merayakan musim penuh kebahagiaan, Hotel Borobudur Jakarta menawarkan Christmas Paket 2024, di mana para tamu dapat menikmati akomodasi mewah dengan harga kamar mulai dari 2.400.000 net per malam, termasuk sarapan untuk 2 orang. Tema Christmas Tree Lighting pada hari ini, Hotel Borobudur Jakarta mengusung tema Cosmic Show, di mana Cosmic Show ini kami menonjolkan nuansa alam semesta seperti misalnya bintang, bulan, kemudian juga planet dan lain sebagainya, di mana dengan unsur cahaya ya ini menjadi salah satu perumpamaan kami bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini sebagai penerang dunia ini juga menerangi kebahagiaan di Hotel Borobudur Jakarta, sehingga kami berharap dengan adanya dekorasi dan yang kami suguhkan ini menjadi salah satu bentuk dorongan kepada para tamu yang hadir di Hotel Borobudur Jakarta untuk terus merayakan kebahagiaan nuansa Natal di Hotel Borobudur dengan paket-paket yang ada. Nah, perlu diketahui juga bahwa dekorasi ini akan ada selama bulan Desember sampai tanggal 2 Januari nanti. Jadi tamu-tamu hotel yang nanti akan merayakan Tahun Baru di Hotel Borobudur Jakarta juga masih bisa menikmati dekorasi ini. Kemudian juga paket-paket yang kami sediakan juga beragam seperti paket Christmas atau Natal dan juga paket Tahun Baru. Paket Natal sendiri kami hadirkan dengan paket kamar seharga 2,4 juta net. Itu sudah termasuk breakfast atau sarapan pagi untuk 2 orang, dan juga tamu bisa memilih apakah makan malam di tanggal 24 atau brunch di tanggal 25. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Nah, kalau informasi seperti ini menarik sekali ya, lagi-lagi udah mendekati Natal dan juga Tahun Baru, bentuk persiapan dari pemerintah sendiri ini sudah direlokasikan, maksudnya sudah dipersiapkan lebih tepatnya, dan nantinya akan diprediksi ini pergerakan dari akhir tahun ini, nantinya ada pemudik yang akan berangkat, ini akan ada 110,60 juta pergerakan dalam masyarakat untuk akhir tahun melaksanakan kegiatannya lebih tepatnya. Iya, dan seperti kita ketahui bersama Dewi bahwa sebagian mayoritas dari keluarga, sanak saudara, dan juga rekan-rekan kita pasti pada saat Natal ini adalah momen yang ditunggu-tunggu. Pulang kampung, tiket pesawat penting kan? Penting sekali. Kita berharap kalau misalnya nanti ini di hari nasional, hari Harbolnas ya lebih tepatnya. Iya, betul. Lebih tepatnya dikurangilah harga tiket ya. Iya. Lirik. Apalagi kan Presiden Prabowo Subianto menyebut nanti harga tiket akan turun nih di Natal. Momen tersebut. Dan kita sangat menantikan itu, pemirsa. Semoga saja nanti harga tiket akan turun. Amin. Dan informasi lainnya juga akan terus dinantikan ya pemirsa, namun usai jeda berikut tetaplah di Menyapa Pagi Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama
Mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Ya, selamat pagi pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Pagi. Pemirsa, seorang anak membunuh ayah dan nenek serta menikam ibunya dengan senjata tajam di rumah mereka di Jalan Lebak Bulus 1 Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari. Pelaku yang baru berusia 14 tahun diamankan petugas keamanan perumahan saat berusaha melarikan diri, sementara sang ibu yang mengalami luka tusuk ini dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Warga sebuah komplek perumahan mewah di Jalan Lebak Bulus 1 Cilandak, Jakarta Selatan dikejutkan dengan peristiwa pembunuhan 2 anggota keluarga oleh seorang anak Sabtu dini hari. Tak hanya membunuh ayah dan nenek, pelaku yang berusia 14 tahun juga menikam ibunya dengan senjata tajam hingga mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Nyawa sang ibu selamat setelah aksi pelaku dipergoki oleh tetangga yang mendengar teriakan korban. Belum diperoleh keterangan secara rinci terkait kronologis insiden berdarah ini. Warga baru mengetahui setelah melihat sang ibu sedang dikejar pelaku dengan senjata tajam sambil berteriak meminta tolong. Melihat warga keluar rumah, pelaku melarikan diri sambil membuang sebilah pisau dapur yang berlumur darah. Sebelum menikam dan mengejar ibunya, pelaku rupanya terlebih dahulu membunuh ayah dan neneknya di dalam rumah. Pelaku berhasil diringkus petugas keamanan perumahan sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Polsek Cilandak yang menerima laporan warga mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi mengamankan beberapa barang bukti termasuk sebilah pisau dapur yang digunakan pelaku membunuh para korban. Pelaku yang diketahui masih duduk di bangku kelas 1 SMA, kemudian dibawa ke Polsek Cilandak untuk dimintai keterangan. Kita dapat kabar dari rekan, katanya ada penusukan. Saya kontak balik, itu penusukan di mana? Di Bandung 551 posisinya korban. Lanjut saya kontak lagi, teman nyimpah, tersangkanya keluar katanya, pelakunya. Saya inisiatif, karena di sini teman udah ngamanin, saya keluar ngejar sama teman saya satu, ketangkeplah di sebelum lampu merah Karangtengah sini. Korban yang punya rumah itu awalnya kata dia cuman kamu yang nusuk? Iya nusuk. Kita belum tahu kalau itu ada korban di dalam ya, ada yang meninggal. Nah, teman cek lagi, ternyata ada korban meninggal 2 di dalam untuk memastikan benar. 2 orang itu siapanya si pelaku? Neneknya sama bapaknya. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan ke Polsek Cilandak. Ya. Informasi dari rekannya sudah di TKP tadi dari rekan security, sementara diduga senjata tajam berupa pisau. Korban ada beberapa luka tusuk yang mengakibatkan meninggal dunia. Oleh petugas, jasad kedua korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati untuk diautopsi. Polsek Cilandak masih mendalami kasus ini termasuk menelusuri motif pelaku menghabisi anggota keluarganya. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya pemirsa, banjir yang melanda Kabupaten Sekadau semakin meluas. BPBD Kabupaten Sekadau melaporkan 4 kecamatan terdampak banjir dengan total 6.252 rumah terendam banjir.
Hujan deras yang mengguyur dalam durasi lama menyebabkan 4 kecamatan di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat alami banjir sejak 30 November 2024. BPBD mencatat 4 kecamatan yang terdampak di antaranya Kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Nanga Taman, dan Nanga Mahap. Yang paling luas terdampak banjir dengan total 10 desa terdampak, yakni 393 KK terdampak, 14.827 jiwa terdampak. Banjir yang mengendangi wilayah tersebut dengan ketinggian bervariasi mencapai 80 cm. Tak hanya itu, sejumlah infrastruktur dan fasilitas umum turut terendam. Total sebanyak 6.505 unit rumah dan akses jalan dari desa ke kecamatan terganggu akibat terendamnya jalan. Dalam pilkada yang digelar pertanggal 27 November, proses pemilihan di sejumlah TPS sempat terhambat. BPBD bersama tim gabungan bahu-membahu berusaha agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya, berjalan dengan lancar dan menyediakan perahu karet. Tim gabungan hingga kini masih bersiaga di lokasi terdampak sekaligus melakukan monitoring dan distribusi bantuan bagi warga yang masih bertahan di rumah masing-masing. BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dikarenakan potensi hujan lebat masih akan terjadi. Pemerintah daerah diharapkan memastikan kebutuhan bagi warga terdampak agar terpenuhi selama banjir ini berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, 60 unit bus listrik milik pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara terendam banjir akibat curah hujan tinggi dan buruknya drainase. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis ini menyampaikan kondisi bus dalam keadaan baik dan tidak mogok. Sebuah video yang menampilkan puluhan bus listrik milik Pemkot Medan terendam banjir. Terlihat puluhan bus listrik sedang parkir di sebuah lokasi yang diduga berada di Kecamatan Medan Amplas. Puluhan bus listrik itu terlihat terendam banjir dengan ketinggian nyaris satu roda bus terendam atau mencapai 50 cm. Bus listrik yang terendam banjir terjadi di pol atau tempat penyimpanan bus. Banjir disebut karena kiriman dari sungai yang ada di samping pol. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis menyampaikan bahwa bus listrik tersebut tidak mogok atau rusak jika terkena banjir. Kondisi bus listrik tersebut cukup rapat hingga air tidak dapat masuk ke dalamnya. Dalam hal yang sama, ia juga menegaskan bus listrik tersebut akan kembali beroperasi mulai besok pagi di Medan. Iswar menuturkan jika hari ini bus listrik tidak beroperasi karena banyaknya jalan yang terkena lumpur akibat banjir dan tidak banyaknya mobilitas masyarakat. Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobi Nasution meluncurkan penggunaan sebanyak 60 unit bus listrik baru. Proyek Mass Transit Bus Rapid Transit Kementerian Perhubungan. Peluncuran 60 unit bus listrik ini ditandai dengan pelepasan 6 koridor oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, Dirut PT Bluebird, dan Dirut PT Kalista. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, belasan rumah di Kecamatan Waru, Sidoarjo rusak akibat diterjang angin kencang. Selain rumah, terdapat belasan pohon yang tumbang. Akibat angin kencang tersebut hingga membuat aliran listrik terpaksa padam. Belasan rumah di Kecamatan Waru, Sidoarjo rusak akibat diterjang angin kencang. Selain rumah, ada puluhan pohon juga tumbang dan aliran listrik di sekitar kejadian terpaksa ikut dipadamkan. Angin kencang tersebut terjadi pada Jumat sore. Akibatnya sejumlah rumah di RT 6 dan RT 7 RW 2 Desa Ngingas rusak. Selain rumah yang rusak, terdapat 7 pohon yang roboh, 2 pohon yang besar sempat menutup jalan, namun kini sudah berhasil dievakuasi. Kepala BPBD Sidoarjo Mustain mengatakan selain di Waru, angin juga menerjang di Kecamatan Tulangan, sejumlah rumah juga mengalami rusak ringan hingga berat. Kini pohon-pohon yang tumbang sudah berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Bersyukur proses evakuasi berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun. Hingga saat ini aliran listrik yang masih padam, namun dalam waktu singkat, petugas akan memaksimalkan aliran listrik tersebut. Sampai saat ini, BPBD dan bantuan masyarakat sekitar melakukan pendataan rumah warga yang terdampak atau bahkan yang rusak parah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, diduga akibat ledakan gas, lapak barang bekas di kawasan Semanan Kalideres Barat ludes dilalap si jago merah. Satu mobil di lokasi turut terbakar akibat insiden ini. Api dengan cepat membesar dan membakar habis bangunan semi permanen yang dijadikan lapak barang bekas yang berlokasi di Jalan Aseni Raya, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Banyaknya material plastik dari tumpukan barang bekas serta hembusan angin yang kencang membuat api kian membesar hingga sulit untuk dipadamkan. Petugas Gukalmar Jakarta Barat yang tiba di lokasi dengan dibantu warga sekitar berupaya untuk melokalisir api agar tidak merambat ke pemukiman warga.
Sumber air yang sulit juga menjadi kendala petugas saat sedang memadamkan kobaran api. Menurut keterangan warga setempat, api pertama kali terlihat dari salah satu lapak yang terbakar, di mana dugaan sementara insiden kebakaran itu terjadi akibat adanya kelalaian salah satu penghuni lapak yang lupa meninggalkan kompor dalam keadaan menyala, hingga memicu ledakan gas. Tak hanya lapak yang terbakar, satu unit mobil yang terparkir di lokasi turut terbakar. Kafe katanya dari belakang sini, nah di sana tuh ada CCTV. Terus? Nah dari CCTV katanya anak-anak kafe bilang, tuh dari atas mes ini ada yang masak bang, ada yang masak. Nah, terus timbul api gede sampai anginnya pertama ke mobil ini. Oh, kena mobil? Iya, ke mobil ini. Nah terus angin berlari ke sana, nah si dari orang-orang yang ada di mes ini keluarin diri, akhirnya ya udah ke sana akhirnya. Berarti awal mula dari kompor? Dari kompor kalau kata anak-anak kafe bilang. Oh gitu. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas pemadam mengerahkan 95 personilnya beserta 19 mobil armada pemadam ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, sementara penyebab pasti kebakaran ini kini dalam penyelidikan pihak kepolisian Polsek Kalideres. Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 20 makam di kawasan Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat alami ambles. Kondisi ini terjadi akibat jebolnya pembatas di Sungai Cidurian. Kini tim dari unit pelaksana teknis daerah aliran sungai berupaya membuat penahan tanah darurat agar tidak terjadi pergeseran tanah yang dapat menyebabkan longsor susulan. Akibat bencana banjir dan longsor menerjang Kota Bandung pada Rabu kemarin, sejumlah makam di TPU Cikutra, Bandung, Jawa Barat jebol hingga alami kerusakan, bahkan jenazah di dalamnya hanyut terbawa arus. Dalam kejadian ini, petugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bandung, keluarga dan ahli waris harus merelokasi 20 makam di kawasan tersebut yang ambles karena terdampak bencana alam itu. Penanganan evakuasi tersebut, sejumlah petugas membongkar atau menggali makam dengan cangkul. Disaksikan langsung oleh pihak keluarga atau ahli waris, jenazah dipindahkan ke tempat yang lebih aman. 2 jenazah yang sudah dipindahkan dan sisanya kurang lebih 18 makam sudah dilakukan proses evakuasi ke lahan yang memungkinkan. Selain dipindahkan ke lahan lain, beberapa jenazah dipindahkan ke luar kota seperti Jakarta dan Cimahi sesuai permintaan ahli waris. Sementara petugas Balai Besar Wilayah Sungai kini menangani kiriman jebol yang menyebabkan air Sungai Cidurian meluap. Proses relokasi tersebut ditargetkan selesai dalam waktu dekat jika kondisi cuaca tidak lagi turun hujan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari seluruh informasi yang telah kita sampaikan tadi, peristiwa-peristiwa berikut ini menjadi pelajaran juga untuk kita semua. Dan kondisi yang di akhir tahun ini mungkin cuaca kurang baik, kurang mendukung untuk masyarakat yang ingin berpergian, melaksanakan kegiatan. Karena lagi-lagi di beberapa titik ini masih mengalami banjir dan juga angin kencang nih, Tiwi. Iya, seperti yang tadi kita sudah saksikan bersama, bahkan beberapa banjir menenggelamkan rumah-rumah warga. Benar. Dan tentu saja pemirsa, untuk bulan Desember ini memang untuk curah hujan yang sangat tinggi. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda yang ingin melakukan bepergian kemanapun Anda pergi, harap untuk selalu hati-hati dan untuk waspada terkait dengan cuaca yang tidak bisa ditebak untuk akhir tahun ini. Benar sekali. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini, pemirsa. Saya Dio Manik dan saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.